Terima kasih buat hadiratmu yang sudah memenuhi tempat ini. Kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di situ ada kebebasan, kemerdekaan. Kau berkata, Tuhan, kami akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami memiliki kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Kristus. Dan biarlah kami tidak membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia. Namun Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, kami yang dulu adalah orang pendosa, Kau bahkan menjadi orang yang kudus, orang yang dimerdekakan dari segala ikatan dosa. Yang dulu hina, Kau bahkan menjadi orang yang mulia. Yang dulu lemah, Kau bahkan menjadi orang yang kuat. Terima kasih Tuhan, kami tidak tinggal tetap dalam kelemahan kami. Bapa, pada hari ini, pada saat ini, kami dengan segenap hati kami mencari Tuhan. Dan kami percaya mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencurahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh-sungguh hati padanya. Tuhan, ini kami, orang yang bersungguh hati kepada-Mu. Saat ini Tuhan, Kau curahkan kekuatan-Mu atas kami. Kami berlari dan tidak menjadi lesu, kami berjalan dan tidak menjadi letih. Kami sumpah Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kami bertambah hari bertambah kuat, diubahkan menjadi serupa dengan gambaran anak Allah dalam kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini. Urapi firman-Mu, tolong hamba-Mu dan menyampaikan kebenaran-Mu. Kasih karunia-Mu dicurahkan di tempat ini. Dan engkau setan iblis, roh jahat, engkau roh iblis kuasa gelap, roh penipu, dalam nama Yesus roh keletihan, kami perintahkan kau pergi. Roh berbeban berat, kami hancurkan kuasa, menyingkir setan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Semua kita berkata, amin. Yang anak sekolah minggu, supaya ke atas saja saudaraku. Haleluya. Semua siap mendengar firman Tuhan? Hari ini judulnya saudaraku firman Tuhan. Tuhan adalah pemberi upah. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan upah. Amin. Coba kita buka saudaraku dari Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Dapat? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Jadi saudaraku, saudara, dikatakan di sini tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Amin. Apa yang menyenangkan Tuhan? Iman. Amin. Iman yang bagaimana? Iman yang mempercayai bahwasanya Dia adalah Allah yang memberi upah. Haleluya saudaraku. Iman yang mempercayai bahwasanya Dia adalah Allah, Tuhan yang memberi upah. Haleluya.
Bagaimana maksudnya ini Pak? Tapi kalau di dalam kasih karunia dikatakan kita menerima segala sesuatu berdasarkan kasih karunia. Iya, kita menerima segala sesuatu berdasarkan kasih karunia. Amin. Dan saudaraku, setelah kita menerima kasih karunia, Tuhan mau kita memakai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Tuhan tidak mau saudaraku kita membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia. Haleluya saudaraku. Bagaimana maksudnya kalau kita membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia? Nah, misalnya, perhatikan saya, amin. Saudara misalnya seorang perokok. Ini saya akan terus katakan, amin. Nah, kalau saudara bosan tak apa-apa. Haleluya saudaraku. Jadi berarti ada dalam hidup saudara yang perlu diubahkan, amin. Di dalam Tuhan ada kasih karunia yang cukup supaya saudara bisa bebas dari rokok. Supaya saudara bisa bebas dari ikatan minuman keras. Ada kuasa yang Tuhan sudah sediakan untuk menyanggupkan saudara bebas dari semua ikatan dosa. Amin. Tapi jikalau saudara tetap tinggal di dalam kebiasaan buruk saudara, itu artinya saudara membuat kasih karunia Tuhan itu menjadi sia-sia. Haleluya saudara. Saya mau supaya setiap orang di sini yang terikat dibebaskan. Amin. Itu yang Tuhan mau juga. Haleluya saudara. Kalau saudara masih mau terus tinggal dalam ikatan saudara, misalnya dalam rokok, saudara mau tetap tinggal dalam ikatan dosa, misalnya minum, saya rasa saudara salah alamat masuk sini. Amin. Kalau saudara tetap tinggal dalam ikatan saudara, saya akan terus memperkatakan ini. Haleluya saudara. Karena kalau saudara masuk sini, kecuali kalau saudara tidak ke sini. Karena kalau saudara masuk tempat ini, saudara harus dibebaskan. Amin. Karena Tuhan ada di sini. Haleluya. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Oke. Tadi dikatakan bahwasanya Tuhan adalah Tuhan yang memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, saudaraku. Amin. Jadi kalau saat ini saudara datang ke gereja, saudara datang dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Saudara mendengar dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudaraku, bagaimana kalau saudara bicara sama saya? Saya ngantuk-ngantuk ngomong dengan saudara. Pak, berat kali masalahku. Bisa bunuh diri aku ini. Lalu saudaraku, saya seperti menanggapi saudara seperti apa namanya? Macam lihat-lihat jam. Atau saya ngantuk mendengar saudara. Bagaimana kira-kira tanggapan saudara? Halo? Saudara bisa meninggalkan tempat ini, amin? Cuma hanya pendeta seperti ini. Aku udah mau bunuh diri, dia muak, ngantuk, tidur pula di sini. Waktu saudara ngomong, saudara mencurahkan isi hati saudara. Tiba-tiba saya jatuh tertidur. Cuma kira-kira? Aduh, lama kali kau ngomong. Aku tidur dulu lah ya. Saudara bisa tawar hati, amin. Saudara pun datang ke gereja, saudara. Saudara sungguh-sungguh. Amin. Sungguh-sungguh duduk, sungguh-sungguh dengar firman. Amin. Firman Tuhan berkata, arahkan telingamu kepada perkataan. Amin. Arahkan matamu kepada perkataan. Jangan itu menjauh dari hatimu. Simpan itu di dalam lubuk hati. Itu yang menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Itu upah dari mendengar dengan sungguh-sungguh. Menaruh firman Tuhan dalam hati kita. Apa itu saudaraku? Firman Tuhan itu akan menyembuhkan saudara. Amin. Menyembuhkan seluruh tubuh saudara. Amin. Menyegarkan seluruh tulang-tulang saudara. Haleluya. Bagaimana misalnya maksudnya mencari Tuhan sungguh-sungguh? Contoh misalnya,
Saudara misalnya saudaraku tinggal agak jauh dari gereja, amin. Lalu saudara tidak punya kendaraan. Lalu ditanya sama saudara, kenapa nggak kebaktian minggu lalu? Nggak ada kendaraan, Pak. Saya rasa itu saudaraku, itu jawaban yang tidak perlu. Amin. Saya rasa itu jawaban yang dicari-cari. Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepada saudara. Apa itu? Kaki. Amin. Kaki untuk berjalan. Kalau saudara tahu misalnya agak jauh dari rumah saudara ke gereja, saudara nggak ada kendaraan. Saudara boleh mikirkan, kalau saya berjalan kira-kira sejam atau 2 jam. Kita mulai jam 10. Saudara berangkat dari rumah jalan jam 8 dan jadi jam 8 pagi. Amin saudaraku. Amin. Itu artinya saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kadang banyak orang terlalu banyak alasan. Ada sedikit halangan saudaraku nggak kebaktian. Ada sedikit halangan nggak kebaktian. Itu tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Dikatakan tadi, Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Saudaraku, dulu tidak saya dengar yang namanya, jarang sekali saya dengar orang namanya sakit gula. Jarang sekali saya dengar orang sakit asam urat. Kenapa? Orang dulu suka berjalan. Amin. Jadi saudaraku, karena orang dulu suka berjalan, keringatan dia, ya banyak pun minum dia gula saudaraku, habis semua. Asam urat pun tak ada. Kolesterol pun tak ada. Amin. Kalau kita perhatikan saudaraku zaman Tuhan Yesus, mereka berjalan keliling dari kota ke kota, dari kampung ke kampung. Haleluya saudara. Ini saudara misalnya ada sepeda, kenapa nggak pakai sepeda datang ke gereja? Amin. Kalau hujan, Pak, kenapa nggak datang ke gereja? Hujan, Pak. Kenapa nggak pakai kain? Amin. Waktu saudara bertindak melangkah, Tuhan memberi upah kepada saudara. Amin. Pakai baju biasa saudara. Bawa baju ganti saudara di dalam tas. Pakai jas hujan saudara atau pakai payung saudara. Kalau jalan pun kenapa rupanya? Terobos halangan. Amin. Jangan terlalu banyak alasan. Haleluya saudara. Haleluya. Katakan kanan kiri saudara, jangan terlalu banyak alasan. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin saudaraku. Coba kita buka 2 Tawarin 16 ayat 9. 2 Tawarin 16 ayat 9. Bagian A saja ya. Dapat? 2 Tawarin 16 ayat 9a. Baca Alkitab pun baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Kadang ada saya jumpai begini saudaraku. Kenapa Bapak tak baca Alkitab? Mataku nggak nampak lagi Pak. Lalu gitu aja. Kenapa tak mencari jalan keluar? Beli Alkitab yang lebih besar kek? Yang tulisannya lebih besar? Atau pakai handphone saudaraku yang bisa tulisannya diperbesar? Saya percaya itu hanya alasan untuk kemalasan saudara. Haleluya. Haleluya. Karena ikut Tuhan ini pun harus belajar, saudara harus belajar. Kalau saudara bodoh, saudara kan diinjak-injak setan saudara. Setan suka kalau saudara bodoh, tidak mengerti hak saudara dalam Tuhan. Amin saudaraku. 2 Tawarin 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Amin.
Perhatikan ya, ini ada berapa miliar manusia sekarang? 7 miliar. Haleluya saudaraku. Dan mata Tuhan, dikatakan firman Tuhan, menjelajah seluruh bumi. Amin. Haleluya. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari di antara 7 miliar manusia ini siapa yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Amin. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya. Amin. Amin saudaraku. Untuk melimpahkan kekuatan. Jadi saudaraku, kalau mata Tuhan menjelajah, pas melihat saudara, katakan begini, Tuhan, gak usah cari di tempat lain lagi. Ini aku Tuhan, aku bersungguh hati terhadapmu. Amin. Limpahkan kekuatanmu kepadaku. Haleluya. Biasakan saudaraku sungguh-sungguh. Amin. Amin. Menyanyi sungguh-sungguh. Memuji Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Beribadah sungguh-sungguh. Saya dulu saudaraku, waktu saya masih muda-mudi, belum menikah. Jadi pas ibadah saya selalu kebaktian duduk di depan. Amin. Istri saya yang dulu belum menikah dengan saya, waktu dia pelayan saudaraku, karena dia pelayan banyak modusnya, dia biasanya duduk di belakang. Saya bisa saja memilih tempat duduk di belakang. Amin. Supaya apa? Sekali-sekali melirik. Haleluya. Melirik. Tapi saudaraku, saya memilih duduk di depan. Saya mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh, saya memuji Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Saya mencari dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semuanya ditambahkan Tuhan. Amin. Istri pun ditambahkan Tuhan. Amin. Ini kadang nanti saudaraku, saya pasang muka depan muka dia, di mana dia pergi di situ dia bisa muak lihat saya. Saudara pun yang jomblors. Jomblor. Amin saudaraku. Cari Tuhan dulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin saudaraku. Semua, apa semuanya? Semua yang dicari orang, makanan, minuman, pakaian, amin, jodoh, semua Tuhan yang tambahkan. Amin. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Haleluya saudara. Saya percaya kalau saudara misalnya jalan pun dari rumah saudara ke gereja 5 km saudara jalan, saudara tidak akan menjadi lemas. Amin. Saudara tidak akan menjadi letih. Saudara akan bertambah kuat. Amin. Di mana itu tertulis? Di Alkitab. Amin. Sudah buka Yesaya. Yesaya 40. Yesaya 40 dari 29 sampai 31. Baca dengan bersemangat, amin. Amin. Satu, dua, tiga ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Saudara lelah, Tuhan memberikan kekuatan pada saudara. Amin. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Perhatikan ya, orang-orang muda di puncak kekuatannya menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Itu upah dalam menanti-nantikan Tuhan. Upah mencari Tuhan, mendapat kekuatan baru. Tuhan melimpahkan kekuatannya padanya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, saudara. Haleluya. Haleluya Tuhan. Gak ada apa namanya angkot, gak ada kendaraan. Aku berjalan. Aku berjalan dan tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Kau berkata kau memberikan kekuatan, menambah kekuatan. Haleluya. Amin. Gratis, gak perlu ongkos. Saudara jalan sambil nyanyi-nyanyi. Mas bro, mau kemana? Kok gembira kali nampak? Ke rumah Tuhan. Amin. Amin. Seperti kata Daud, aku berlari mendahului semua orang, berlari mendahului semua orang, pergi ke rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, saudara. Amin. Dulu saya, saudaraku, waktu masih di tempat lama, saya melayani pada hari Minggu itu 4 kali 1 hari. Amin. Pagi itu 2 kali kebaktian, jam 8 sampai jam 10, 10 sampai jam 12. Lalu saudaraku, siang ada pemuritan dasar, sore ada kebaktian sore. Dan biasanya dulu saudaraku, kalau saya melayani, hari Minggu saya puasa. Dan saudara tahu, siap kebaktian malam itu, saya nggak kekurangan tenaga. Kekuatan saya dipulihkan Tuhan. Tuhan memberikan upah kepada saya. Haleluya, saudara. Apa yang saudara berikan kepada Tuhan, Tuhan akan balas berkali-kali. Amin. Tuhan berkata, barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperoleh. Amin, saudaraku. Amin. Kalau hujan, kenapa saudara rupanya jalan pakai mantel? Kenapa rupanya? Takut sakit, Pak. Berarti saudara percaya saudara sakit. Saya, saudaraku, pernah saya minum minuman cola, apa? Seperti Coca-Cola, bukan Coca-Cola. Dingin, saya minum. Gak lama kemudian, saudaraku, besoknya entah malamnya itu, saya mulai sakit perut, masuk angin, mencret. Maaf ya. Aduh, bisa gini saya pikir. Tapi saudaraku, saya kutuki. Tapi kemudian ya saya agak bandel. Saya pikir dulu saya asal minum dingin gak masalah. Saya beli lagi minuman yang sama, dingin, saya minum lagi. Amin. Saya percaya sekali ini saya tidak akan sakit perut lagi. Haleluya. Tapi kalau saudara jangan percaya, jangan coba. Amin, saudaraku. Saudara coba masuk rumah sakit pula, saudara. Inilah karena mencontoh Pak Pendeta. Saudara bilang, Pak, tolong Pak doakan saya. Kamu di mana? Rumah sakit, sedang diinfus. Kenapa? Minum minuman dingin. Dulu waktu kita anak-anak, siapa dulu anak-anak saudaraku sering main hujan? Nggak ya sakit kita kok. Kadang nggak pakai baju, nggak pakai celana, berlari-lari. Kadang di pansuran rumah orang saudaraku berdiri. Kenapa nggak sakit? Karena kita percaya nggak sakit. Sekarang kena hujan sedikit, flu, pilek. Masuk rumah sakit. Kenapa? Ada BPJS. Jadi gara-gara BPJS orang manja. Haleluya, saudaraku. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Amin. Jadi gak ada alasan sebenarnya saudara gak kebaktian. Amin, saudaraku. Amin. Gak ada alasan saudara masih terikat dengan dosa saudara. Itu tidak ada. Kecuali saudara suka dengan dosa itu. Ya, itu Tuhan gak bisa bebaskan saudara. Saudara suka dengan dia. Jangan Tuhan saudara bilang, saudara pegang deh. Gak bisa. Haleluya, saudaraku.
Coba kita lihat dari Lukas pasal 5. Katakan kanan kirinya, semangat Pak, Bu, Om, Tante, Inang, Hamburu. Tulang. Lukas pasal 5 dari ayat 1. Dapat saudaraku? Satu, dua, tiga ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Perhatikan ya. Ini saudaraku, Tuhan Yesus sedang berkhotbah di pinggir danau dia. Tapi karena orang sudah terlalu banyak, orang sudah mengerumuni dia naik ke salah satu perahu. Beruntung perahu yang dinaiki Tuhan. Amin. Agak dibertolak dia sedikit saudaraku, dari situ dia mulai mengajar. Lalu saudaraku, kepada orang yang punya perahu itu Tuhan berkata, "Pergi, bertolak ke tempat yang ke dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Kalau terjemahan bahasa Inggris dikatakan jala itu nets, plural. Tebarkan jala-jalamu, bukan hanya satu jala. Amin. Amin. Lalu saudaraku, apa kata Petrus? "Tuhan, udah sepanjang malam kami bekerja, nggak dapat apa-apa." Perhatikan saudaraku ya, kerja keras saudara tanpa pertolongan kasih karunia Tuhan bisa tidak menghasilkan apa-apa. Jadi saudara jangan membanggakan kerja keras saudara. Amin. Amin. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, nggak akan ada yang bisa saudara dapat. Jangan seorang pun menyombongkan diri. Amin saudaraku. Kadang orang bilang, "Pak, memang semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi kalau saya nggak bekerja nggak dapat apa-apa." Hei, jangan sombong. Haleluya saudara. Haleluya. Saudara bekerja, nafas saudara dari mana? Dari Tuhan. Amin. Kekuatan dari Tuhan. Tuhan izinkan satu virus menyerang otak saudara, sudah gila saudara, nggak apa-apa pun nggak bisa lagi. Tuhan tarik perlindungannya saudaraku, sesak napas saudara, asma, bisa saudara kerja. Saudara nyangkol, tiba-tiba bisa saudara kerja? Tidak. Saudara petani, hujan dari siapa? Tuhan. Matahari dari siapa? Tuhan. Memang saudara yang menabur benih, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin saudaraku. Saudara misalnya pedagang, saudara pandai bicara, kemampuan bicara itu dari siapa? Dari Tuhan. Kalau Tuhan tarik semua karunia-Nya atas saudara, saudara tidak akan bisa berbuat apa. Jadi jangan sombongkan diri saudara, seolah-olah saudara tidak menerima dari Tuhan. Haleluya saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, apa rupanya yang kau miliki yang tidak kau terima dari Tuhan? Kenapa kau belagak seolah-olah kau tidak menerimanya? Kata Tuhan. Amin. Makanya saudaraku, libatkan Tuhan. Amin. Satu kata saudara dengar dari Tuhan, saudara praktekkan, akan mengubah semua hidup saudara. Amin. Lalu kenapa waktu Tuhan berkata tebarkan jala-jalamu, mereka hanya menebarkan satu jala? Apa akibatnya saudaraku? Tadi ayat 5 sudah? Kita baca ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga."
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Amin. Amin. Saudaraku, berkat Tuhan, impian Tuhan untuk saudara melebihi kadar iman saudara. Amin. 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 Tuhan mau saudara mencapai hal-hal yang lebih luar biasa. Amin. Bahkan yang melebihi saudaraku impian saudara. Amin. Impian terliar saudara. Amin. Tapi kadang iman kita terlalu kecil. Kita hanya mempercayai terlalu sedikit. Makanya Petrus tadi menyebarkan hanya satu jalan. Lalu Tuhan berkata, tebarkan jala-jala. Tapi itu pun luar biasa saudaraku. Sehingga saudaraku, mereka panggil perahu yang lain. Diisi semuanya hampir tenggelam. Tuhan mau anak-anaknya diberkati. Amin. Amin saudaraku. Amin. Jangan percaya sama orang yang mau berkata Tuhan tidak mau kita keberkatan. Tuhan mau anaknya miskin-miskin. Gak ada itu. Dusta itu. Tuhan mau anaknya diberkati. Lihatlah apa rupanya sudah mereka perbuat, Petrus perbuat kepada Tuhan. Hanya sedikit aja kok. Hanya sedikit ngasih ngasih tempat untuk khotbah, sedikit aja. Mungkin 1 jam Yesus khotbah saudara. Tapi lihatlah upah yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Apapun yang Tuhan saudara lakukan kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan upahnya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Waktu saudara, tenaga saudara, uang saudara yang saudara berikan pada Tuhan, Tuhan berikan kembali berlipat ganda. Amin saudaraku. Jangan takut. Saya saudaraku, saya berikan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terkadang saudaraku, waktu memulai pelayanan di sini, kadang saya pikir sama ibu waktu masa-masa yang sulit saudaraku. Kadang kami pikir kami salah arahan. Betul nggak ini Tuhan suruh kita buka pelayanan di sini? Haleluya. Karena saudara bayangkan, 1 minggu cuma 180.000 dah. Haleluya saudara. Kali 4, nggak sampai 800.000 per bulan. Tapi Tuhan memberikan upah. Perlu bertekun. Amin. Jangan menyerah. Amin. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Lihat tadi. Iman Tuhan untuk saudara. Tuhan mau melakukan hal yang sangat besar. Amin. Melebihi iman saudara. Jangan lihat sendiri saudara kecil. Amin. Lihat diri saudara besar di dalam Tuhan. Amin. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudaraku, untuk melayani orang berdosa, tunjukkan kepadanya kebaikan Tuhan. Yesus nggak ada naik ke perahunya khotbah mengenai dosa, hukuman enggak. Yesus hanya menunjukkan kebaikan kepada Petrus. Haleluya saudara. Haleluya. Kebaikan Tuhan yang menuntun orang pada pertobatan. Kok begitu baik kok sama aku Tuhan? Nggak pantas aku terima ini. Lalu saudaraku, itu yang membuat orang berpaling kepada Tuhan. Amin. Amin. Oke, kita lihat saudaraku dari 1 Korintus 15. Masih bersemangat? Amin. 1 Korintus 15. Dari ayat 9.
Lihat kanan kirinya ya, apa dia ada Alkitabnya, apa dia baca Alkitab atau tidak. Amin. Amin. 1, 2, 3 ya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia Dia anugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Haleluya. Paulus mengatakan, saudaraku, dalam kitab 1 Timotius dikatakan bahwasanya di antara orang berdosa, perhatikan ya, di antara orang berdosa, akulah orang paling berdosa. Coba kita lihat aja lah dulu, biar lebih lengkap. Amin. 1 Timotius 1. Nanti kita balik lagi ke situ. Satu Timotius 1 ayat 13 sampai 15. Dapat? 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 15. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Perhatikan ya, aku seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, seorang pembunuh. Yang dibunuhnya, dikejar-kejarnya pendeta. Haleluya, saudaraku. Dia pergi dari satu kota ke kota yang lain, saudaraku, untuk menangkapi anak Tuhan. Kau percaya pada Yesus, katanya, masukkan penjara. Haleluya, saudaraku. Seorang yang ganas, bersungguh-sungguh dengan kepercayaannya. Amin. Lalu apa katanya? 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kenapa dia berkata aku yang paling berdosa? Karena aku sudah menganiaya jemaat Allah. Amin, saudaraku. Ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Apakah seorang Paulus, saudaraku, setelah bertobat tetap menjadi orang yang ganas? Menjadi tetap seorang pembunuh? Tidak. Berubah hidupnya, amin. Dulu dia memusuhi gereja, saudaraku. Sekarang dia memeluk gereja. Dia membangun gereja-gereja. Dulu dia menganiaya orang percaya. Sekarang dia bahkan menderita bagi orang percaya. Saudaraku, saudara mungkin sebelum ikut Tuhan, saudara orang yang paling berdosa. Tapi setelah ikut Tuhan, berubah. Amin. Supaya jangan sia-sia kasih karunia Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Paulus mengatakan kasih karunia dilimpahkan kepadaku tidak sia-sia. Saudara perokok sebelum ikut Tuhan, setelah ikut Tuhan berubah, bebas. Amin. Supaya apa? Kasih karunia itu tidak menjadi sia-sia. Amin. Saudara peminum, berubah. Amin. Pemabuk, berubah. Amin. Seorang yang najis, berubah. Amin. Saudara menjadi orang yang cinta kekudusan. Amin. Hamba manusia, peduli kali apa kata manusia. Sekarang saudara berubah menjadi hamba Kristus. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Saudara meninggikan Kristus,
dan perkataannya melebihi semua perkataan manusia. Amin. Saudara bukan hamba manusia, saudara hamba Kristus. Amen. Paulus mengatakan, kalau aku masih mencoba menyenangkan manusia, aku bukan hamba Kristus. Saudara mengerti ini? Amen. Ada perubahan? Perubahan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan memilih yang hina, yang lemah, yang dianggap tidak berarti. Untuk apa saudaraku? Untuk mempermalukan yang kuat, yang berarti, apa yang mulia bagi dunia. Artinya apa? Yang hina tidak tinggal tetap dalam kehinaannya. Amen. Yang lemah tidak tinggal tetap dalam kelemahannya. Ada perubahan setelah bertemu dengan Yesus. Amen. Harus itu saudaraku. Jangan membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia. Dulu pemalas, sekarang setelah ikut Tuhan menjadi orang yang rajin. Amin. Kan gitu kata firman Tuhan. Kalau dulu kamu mencuri, sekarang jangan mencuri lagi. Amen. Tapi sekarang bekerja keras dengan tanganmu. Supaya apa? Supaya kau bisa memberi kepada orang lain. Amin saudara. Anak Tuhan gak boleh malas-malas. Amen. Katakan kanan kirinya, anak Tuhan gak boleh malas-malas. Tuhan gak boleh malas-malas. Haleluya. Haleluya. Saudara jangan suka keluar masuk rumah orang. Cakap-cakap yang gak perlu. Meleter ke sana kemari, nyampuri urusan-urusan orang. Amin. Amin. Kerjakan pekerjaan saudara, hasilkan uang. Amin. Hidup dengan tenang, lakukan pekerjaan kita, jadi teladan, jadi berkat. Kalau udah suka keluar masuk rumah orang, dah begosip lah apa segala macam. Ada waktu saudara, kenapa nggak pakai saudaraku baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dengar khotbah, pikirkan bagaimana aku bisa menambah pendapatan lagi. Haleluya. Haleluya. Amin saudaraku. Amen. Jadi harus terjadi perubahan. Haleluya. Yang diikat setan bebas. Amin. Dulu saudara diikat setan, sekarang saudara yang mengikat setan. Amin. Haleluya. Dulu saudara takut lihat setan, sekarang setan yang takut lihat saudara. Amin. Asal saudara mau bilang dalam nama Yesus, cabut. Lalu waktu saudara mau bersin rupanya, kan gitu saudara. Asal mau bilang dalam nama Yesus ini kan. Amin. Berubah. Dulu tukang berdukun, sekarang dukun yang datang sama saudara. Amin. Amen. Saudaraku, ada saya dengar cerita dari saudari kita Lina. Katanya ada kawan kerja dia, kakaknya atau adiknya itu kerasukan setan. Jadi dipanggillah pendeta. Saudaraku, saya mengatakan ini bukan untuk bermaksud mempermalukan. Dari gereja karismatik pula. Diusirnya setan itu, gak keluar. Lalu saudaraku, pendeta ini pergi memanggil dukun. Lalu mereka bergandengan tanganlah datang. Bergandengan tangan. Nah, dukun dibawa oleh pendeta untuk mengusir setan. Enggak keluar juga. Saudaraku, saya rasa itu sangat mempermalukan nama Tuhan. Bagaimanalah muka Tuhan kalau saudara lihat muka Tuhan itu terjadi hal seperti itu. Saya bukan senang, saya bukan apa enggak. Saya maunya di tiap gereja yang kita datangi saudaraku berbaris orang antri didoakan untuk kesembuhan. Berbaris orang antri untuk dilepaskan. Amin saudaraku. Amen.
Pokoknya semua gereja bertindak dalam pengurapan Tuhan. Ini kan lucu saudara, pendeta menggandeng dukun. Apalah kira-kira dibilangnya? Pak Dukun, apa kabar Pak Pendeta? Nah, tadi ada mendoakan orang kerasukan, gak lepas. Kalau gitu ya sama kita ke sana. Dibonceng pula saudara. Jangan seperti itu, Bang. Jangan buat kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Setan harus tunduk pada saudara. Amin. Dia harus tunduk pada saudara. Apapun katanya dia harus tunduk. Dia harus keluar. Dia harus patuh. Karena begitulah cara kerjanya. Begitulah aturannya. Yang karena dia bertahan sedikit, saudara mundur. Firman Tuhan berkata harus berdiri teguh dalam iman. Lawan dia dengan iman yang teguh. Haleluya saudaraku. Saudara diberkati sejauh ini. Amin. Sedikit lagi. Ibrani 11. Oke, sorry. Kolose 3. Kolose 3. Dari 22. Dapat saudaraku? Kolose 3 dari 22 sampai 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perhatikan saudaraku, karena banyak orang di depan bosnya saja kerja, kalau ada bosnya, di situ dia kerja sungguh-sungguh. Itu munafik, bukan nabi pikiran. Ada bos saudara, tidak ada bos saudara kerja dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Jangan gak ada bos saudara asik lama main game, ngomong sana sini saudaraku. Tuhan memperhatikan cara saudara bekerja. Amin. Dan Tuhan memberi upah. Amin saudaraku. Tuhan memberi upah. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Perhatikan saudara. Kalau saudara bahkan kerja pun di tempat bos saudara yang tidak kenal Tuhan, tapi kalau saudara mengerjakannya seperti kepada Tuhan, baik waktu dilihatnya maupun tidak dilihatnya, Tuhan akan memberikan upah kepada saudara. Amin. Bukan hanya di gereja. Amin. Saudara bersihkan kamar mandi, misalnya itu pekerjaan saudara. Saudara dibayar untuk itu. Kerjakan dengan segenap hati. Kalau saudara kerja, saudara menyapu jalan, kerjakan dengan segenap hati. Jangan saya tuh lama duduk. Hai guys, inilah guys. Siaran langsung pula itu. Habis kota, nggak siap kerja, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan akan memberikan upah pada saudara. Apa upahnya, Pak? Tuhan bisa mengangkat saudara. Tuhan bisa mempromosikan saudara. Tuhan bisa mempercayakan saudara satu kedudukan. Atau bos saudara mungkin akan mengajak saudara join. Kita nggak tahu.
Amin. Kadang kita yang menghalangi berkat kita, saudara. Kita kerja nggak sungguh-sungguh, nyapu asal-asalan, ngepel banyak sungut-sungutnya. Jangan saudara misalnya ngepel satu ruangan, nggak pernah saudara ganti airnya, itu terus 3 lantai satu ember cuman airnya. Lantai 3, 2, 1, satu ember cuma, nggak pernah diganti airnya, karena malas saudara. Tuhan memperhatikan cara saudara bekerja. Dan Tuhan memberi upah untuk itu. Haleluya. Saudara ingat waktu hamba dari Abraham mencari apa namanya saudaraku? Istri untuk si Ishak. Apa katanya? Tuhan, tunjukkan padaku siapa perempuan itu. Nanti kalau perempuan yang mana ku bilang kepadanya, berikan aku air, lalu dia berkata, ini tuan air, dan akan duduklah, kutimpakan juga air untuk unta-untamu, berarti itulah dia. Perhatikan, doa seorang hamba, seorang pelayan. Amin saudaraku. Dia nggak mau cari yang pemalas untuk tuannya, dia cari yang rajin. Jadi pas datang si Ribka, cantik. Amin. Ribka atau Rahel namanya? Ribka ya? Minta aku minum katanya. Ini tuan. Nah, oke, duduk tuan, biar ku timba juga untuk unta-unta. Saudaraku mungkin ada 10 ekor untanya. Unta itu minum banyak, amin. Apalagi sudah melewati padang gurun saudaraku. Mungkin nimbanya 2-3 jam. Nggak sebentar nimbanya. Bisa aja kan, inilah minum pak, udah cukup baik lah. Masih banyak tugas yang lain katanya. Pergi dia. Tapi nggak saudaraku, ditimbainya semuanya 2 jam, 3 jam. Lalu hamba tadi dia memperhatikan. Inilah orangnya. Saudaraku, kadang pekerjaan itu adalah berkat yang tersembunyi. Amin. Kenapa? Dia jadi menjadi anak istri si Ishak, anak konglomerat. Jangan menolak pekerjaan. Kalau bekerja jangan asal-asalan. Mungkin calon mertua saudara memperhatikan saudara. Diam dia di situ, amin. Anak ini dari fisik nampak baik, cantik. Tapi gue lihat dulu bagaimana kerjanya. Haleluya. Banyak mertua sok menantu berkelahi gara-gara itu. Apalagi orang kita Batak itu banyak. Ya memang begitu. Manusia melihat kinerja kita. Amin. Amin. Ya Tuhan melihat hati, manusia melihat tampilan, melihat pekerjaan saudara. Apa kata Paulus? Karena kasih karunia Tuhan aku ada sebagaimana aku saat ini, dan kasih karunia itu tidak menjadi sia-sia. Malah aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Tapi bukannya aku, tapi kasih karunia Tuhan yang menyertai. Amin. Kalau saudara berkata saudara di bawah kasih karunia, ya saudara bekerja lebih keras lah. Amin. Nggak pemaleh. Bahasa Padang dalam kali pemaleh. Haleluya saudaraku. Haleluya. Mana tahu ada orang yang sedang memperhatikan saudara. Ini ngepel pun asal-asalan tuh deh. Ini nyapu pun asal-asalan, asal lewat aja. Cocok. Amin saudaraku. Saudara kehilangan berkatnya. Tuhan mau mempromosikan saudara pun nggak bisa. Goyang kanan kiri, jangan pemaleh. Jangan pemaleh. Jangan pemalas. Ajari juga anak-anak saudara kerjaan yang saudara. Apalagi yang perempuan-perempuan, tolonglah.
Haleluya saudara. Haleluya. Dan dikatakan Tuhan akan memberikan upah pada saudara. Itu bukan hanya masalah saudara kerja di gereja, nyapu di gereja, enggak. Saya pernah ingat saudaraku ada seorang mengatakan begini, kalau nggak salah Martin Luther King. Kalau engkau menyapu di jalan, sapulah itu dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya nanti seisi sorga dan bumi melihat dan berkata, di sini ada orang yang melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Malaikat lewat pun berhenti dia saudara untuk melihat saudara bekerja. Amin. Orang lewat pun berhenti dia untuk melihat saudara bekerja. Mereka berkata, sungguh orang ini bekerja dengan sungguh-sungguh. Haleluya saudara. Haleluya. Jadi kerjakan semua dengan sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan. Amen. Biasakan saudaraku, apapun yang kita kerjakan, mau ibadah, mau nyanyi, mau melayani Tuhan, tidur pun subuh-subuh lah. Hah? Ada terbangun, tidur lagi. Nah, istirahat sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh. Istirahat itu enak kalau sudah kerja sungguh-sungguh. Amin. Amin. Udah habis semua saudara-saudara, baru saudara tidur pun ngorok sampai pagi. Ya tak enak kerja setengah-setengah saudaraku, mau tidur pun gak bisa. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sebab dari Tuhanlah saudara beroleh upahnya. Tuhan menjelajah, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada saudara yang mencari Dia. Amin. Amin. Siapa yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan melimpahkan kekuatan pada saya. Maka bagi pergi. Haleluya.